Gibran ini kan nampaknya mau membawa politik yang santai, penuh kegembiraan, penuh dengan hal-hal yang menarik, tetapi dia harus berhadapan dengan realitas bahwa politik itu pada dasarnya adalah pertarungan. Pakai bahasa Jawa ngoko ini sangat unik nih. Bahasa Jawa ngoko yang cuma singkat-singkat begitu, kemudian cenderung agak cuek gitu. Kalau dia wah aku rapal mas, ngono kayak gitu-gitu. Jadi dia terus terang aja, gitu. Kemudian dan sangat anti menggunakan kata-kata normatif gitu. Jadi dia kalau diminta tanggapan gitu, oh ya HP gitu. Kalau Pak Jokowi dulu pemilihnya sekarang sudah tua gitu, generasi tua. Kalau Gibran tidak, pemilih dia adalah generasi milenial yang gayanya ya gaya seperti Gibran sekarang ini. Nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka santer disebut bakal maju pada pemilihan gubernur atau Pilgub 2024 mendatang. Gaya bicara Gibran yang dinilai santai kerap menjadi sorotan hingga muncul pertanyaan apakah komunikasi politik semacam ini selalu berhasil dalam menghadapi pertarungan sengit di politik. Dalam programnya So Tribun Solo, pakar psikologi politik Universitas 11 Maret Surakarta, Abdul Hakim menyampaikan sudut pandangnya terkait hal tersebut. Ya, halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Ahmad di Ngobrol Sore. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Mas Abdul Hakim. Halo Mas. Halo Mas Ahmad. Ya, beliau ini seorang pakar psikologi politik di UNS. Nah, kali ini kita akan ngobrol dan lagi-lagi Gibran lagi gitu. Gibran ini emang nggak ada habisnya kalau kita obrolin. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal pola pencitraan yang Gibran ini bisa dibilang sangat berbeda dengan para pendahulunya, termasuk ayahnya sendiri, Bapak Presiden Jokowi. Kemudian waktu itu dia dengan signaturnya blusukan misalnya, kemudian diikuti dengan politisi-politisi yang lain seperti misalnya Ganjar, Risma, dan mungkin hampir semua sekarang menggunakan pola itu. Nah, sekarang Gibran ini menggunakan pola pencitraan yang sangat berbeda. Dia mengandalkan media sosial, bahkan menanggapi konten-konten receh, begitu meme, kemudian memakai profil picture yang pakai Upin Ipin lah, pakai Teletubbies dan lain sebagainya. Nah, Mas Hakim menanggapi ini gimana, Mas? Ya, saya pikir Gibran ini cukup cerdas dari segi komunikasi politik ya. Dia memahami betul siapa sih pemilih yang paling dekat dan paling mayoritas di Pilpres 2024, yaitu generasi milenial. Dan generasi milenial ini kan punya lifestyle, cara berpikir, dan juga model komunikasi yang berbeda. Kalau kita lihat secara teoritis gitu ya, apa yang dilakukan Gibran ini biasa disebut sebagai personalisasi politik atau politik personal. Di politik personal ini, pemilih itu lebih cenderung melihat gaya dan sosok dari kandidat politik. Kalau dulu kita dengar istilah ngefans, itu biasanya kan seseorang ngefans dengan selebriti. Tetapi di dalam politik modern, politik personal, itu tidak. Pemilih itu cenderung ngefans dengan tokoh-tokoh politik. Nah, untuk membuat pemilih ini menimbulkan rasa ngefans dan ada ikatan emosional di sana, memang membutuhkan pendekatan-pendekatan yang sesuai. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan Gibran di media sosial dan juga setiap kali dia wawancara dengan teman-teman jurnalis, dia nampaknya pengen menunjukkan authenticity, bahwa dia adalah sosok politisi yang otentik, nggak digawe-gawe gitu, biasa saja. Dan sebenarnya kalau dari sisi itu, Gibran itu sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga dekat dengan pemilihnya karena dianggap sebagai representasi wong cilik gitu. Gayanya biasa seperti orang sehari-hari di akar rumput. Demikian juga Gibran. Cuman pemilihnya beda. Kalau Pak Jokowi dulu pemilihnya sekarang sudah tua gitu, generasi tua. Kalau Gibran tidak, pemilih dia adalah generasi milenial yang gayanya ya gaya seperti Gibran sekarang ini. Gitu. Dia juga punya
gaya bicara yang misalnya ya di media massa dia pakai bahasa Jawa Ngoko. Ini sangat-sangat unik nih. Bahasa Jawa Ngoko yang cuma singkat-singkat begitu. Kemudian cenderung agak cuek gitu. Kalau dia wah aku rapal mas ngono kayak gitu-gitu. Jadi dia terus terang aja gitu. Kemudian dan sangat anti menggunakan kata-kata normatif gitu. Jadi dia kalau diminta tanggapan gitu, oh ya HP gitu. Dan ada cerita unik ya mas ini. Jadi Tribun Solo pernah membuat suatu acara pada saat launching kantor baru kami, dan kami diminta buat mencari foto saat memakai baju dinas. Dan hampir semua bupati tidak kesulitan lah. Foto itu selalu tersedia gitu, baju dinas dengan high res dan lain sebagainya. Tapi Mas Gibran ini sama sekali nggak ada, bukan filenya yang hilang atau gimana. Dia emang dari awal menjabat dilantik itu nggak pernah foto studio pakai baju dinas ternyata. Kalau yang lain itu bahkan dipajang di tiap kelurahan gitu, di tiap ruangan gitu kan. Kalau dia tuh sama sekali nggak ada. Saya juga nyari-nyari nggak ada nih di balai kota, nggak ada sama sekali. Dan ternyata dia itu melarang staf-stafnya untuk memajang foto dirinya. Padahal kalau yang lain kan bahkan sangat banyak ya, misalnya taat pajak atau apa pakai baju dinas. Mereka sangat bangga dengan itu. Kalau Gibran malah enggak. Mungkin terakhir yang Porseni NU itu agak kecolongan gitu. Tapi ya sudah gitu. Nah ini unik sekali gitu. Di antara kepala daerah lain mungkin ya satu-satunya baru Gibran ini yang punya pendekatan seperti itu. Nah, kalau Mas Hakim menanggapi ini gimana nih? Ya, salah satu hal yang menjadi oposisi atau tolak belakang dari otentik adalah formalitas. Untuk menjadi otentik atau dipandang sebagai orang yang mampu menampilkan diri apa adanya, memang satu hal yang harus dihindari adalah formalitas. Baik itu formalitas dalam hal penampilan, cara bertutur kata, bahkan pilihan kata-kata ketika dia menyampaikan informasi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat fenomena psikologi politik kontemporer gitu ya, hal semacam ini tidak hanya terjadi pada Gibran, tetapi juga di banyak politisi di berbagai negara. Contoh paling gampang adalah Donald Trump. Donald Trump ini dikenal sebagai calon presiden yang paling berbeda dibandingkan kandidat presiden US yang lain. Kalau dilihat dari cara ngomong, bahkan isi pembicaraannya itu banyak orang bilang mutunya di bawah presiden sebelumnya. Ada salah satu peneliti psikologi politik yang menganalisis konten atau kata-kata yang digunakan oleh Donald Trump, dan dia menemukan bahwa cara Donald Trump ngomong itu sama persis seperti obrolan orang di bar atau di kafe. Nah, tapi justru obrolan yang sangat biasa ini disukai oleh penggemarnya, dan akhirnya dia menang di Pilpres sebelumnya. Hal itu juga dilakukan oleh Gibran kalau saya membaca gitu. Dia ngomong dengan bahasa Jawa, menanggapi pertanyaan-pertanyaan baik dari wartawan maupun di Twitter dengan sangat santai gitu. Rasanya itu seperti kita melihat orang ngobrol di wedangan. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat atau dipikir terlebih dahulu. Tetapi di dalam politik personal di dunia sekarang ini, justru hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat positif. Orang merasa lebih dekat. Oh, cara dia ngomong ya seperti saya yang seperti ini gitu, orang biasa. Sehingga karena orang merasa Gibran atau politisi ini sama seperti dirinya, muncullah proses identifikasi dan kelekatan emosional. Ini adalah gaya-gaya komunikasi politik personal yang casual, khas dari politik kontemporer gitu Mas Ahmad. Saya kira Gibran sangat pintar ya, entah saya disengaja atau enggak saya nggak tahu, apakah dia pernah membaca tentang psikologi politik saya juga nggak tahu, tetapi apa yang dia lakukan itu sebenarnya khas fenomena psikologi di politik di dunia modern sekarang ini. Atau sekedar mungkin ya memang apa adanya dia seperti itu gitu. Mungkin juga kebetulan dia seperti itu dan pas dengan audiensnya. Pak Jokowi kan juga sama kan dulu. Waktu kita melihat Pak Jokowi gitu terjun ke gorong-gorong, kemudian dia banyak ke daerah-daerah, ke pasar-pasar ngobrol dengan orang biasa.
kita melihat waktu itu kok aneh ya politisi seperti itu. Karena bayangan kita waktu itu politisi itu ya berjas atau banyak senyum, muncul di baliho-baliho gitu. Dan jarang sekali menanggalkan misalnya sepatu gitu. Dan kemudian duduk di tikar dengan orang biasa itu jarang sekali. Waktu itu kita juga terperangah kok bisa Pak Jokowi populer. Ternyata justru gaya-gaya itu dianggap orang sebagai gaya asli gitu, apa adanya. Dan bagi orang itu lebih mudah bagi dia untuk merasakan kedekatan gitu. Politik intimacy tadi. Oh, dan ini juga yang unik. Dia itu ketika ada yang menyerang misalnya secara pribadi, orang kan biasanya cenderung defense gitu. Misalnya dia membela diri dengan apa sih ini, misalnya diserang dengan Gibran kan belum punya prestasi apa-apa misalnya gitu. Orang mencibir dan dia tidak kemudian defense, tapi dia malah bikin satir gitu. Iya, memang aku ki begjanak dadi wali kota. Cuma dijawab gitu aja. Kok penak men ya kita. Itu yang bikin orang malah bikin mati kutu kayaknya. Iya, beberapa gimmick komunikasi Gibran itu memang sangat khas dan kadang sangat lokal sekali ya. Kalau bukan warga Solo atau warga Jawa Tengah atau orang Jawa itu nggak bisa nangkap klisenya atau guyonannya gitu. Iya kan. Nah, iya. Kalau orang kan kalau mau defense dia harus berbasis data. Oh enggak kok, saya udah gimana lah pokoknya. Waduh, gitu ya. mikirnya pusing. Kalau dia kayaknya santai aja. Iya, saya pikir Gibran memang dalam posisi yang sangat aman gitu ya. Kalau kita lihat dari elektabilitas, apapun yang terjadi, isu apapun yang muncul, elektabilitas itu dia cenderung naik terus. Kemudian secara politik itu nggak gampang dipatahkan gitu. Dia anak presiden, dukungan partai politik juga cukup kuat. Kemudian di kota Solo sendiri DPRD dikuasai oleh PDIP. Jadi apalagi gitu, posisinya sangat aman. Mbak orang mau ngata-ngatain macam-macam, dia elektabilitasnya sangat tinggi gitu. Di hadapan partai-partai politik daya tawarnya tinggi. Jadi dia sadar betul apa yang sampaikan orang, caci maki, hoax atau segala macam itu nggak akan berpengaruh banyak. Lagian begini ya, cara Gibran saya kira sudah tahu kondisi psikologis pemilih sekarang. Kalau misalnya hoax dan fitnah itu terjadi di tahun 2014, mungkin ngaruh sangat signifikan. Tetapi masyarakat Indonesia sudah belajar tentang hoax, tentang UU ITE, kemudian tentang caci maki itu sudah berapa lama ini? Sudah hampir 10 tahun lebih. Sekarang masyarakat tahu caci maki itu ya sebenarnya sesuatu yang nggak bisa dipercaya, itu sekedar fitnah macam-macam. Bahkan efeknya bagi dia sendiri yang membaca itu juga buruk. Jadi saya pikir Gibran ini muncul dalam konteks ketika masyarakat Indonesia sudah cukup literate dalam hal berinternet gitu. Sehingga kalaupun dia tidak menanggapi caci maki atau hoax, itu karena dia sadar betul itu nggak ngaruh apa-apa dalam konteks sekarang gitu. Oh iya, jadi itu saja sudah cukup gitu ya. Iya, jadi dia merasa nggak ada ngaruhnya lagi. Juga kalau dia mengcounter itu perhatian publik akan teralih dari hal-hal positif dan politik santai dan hal-hal lucu yang dia lakukan ke arah-arah yang sifatnya negatif. Dan masyarakat Indonesia saya pikir sekarang sudah mulai jenuh ya dengan skandal, dengan pertikaian politik, apalagi kemarin ada politik identitas, dan gaya politik santai Gibran itu nampaknya memberikan angin segar sih. Dan makanya kemudian disukai banyak orang, berita tentang dia juga sering viral dan seterusnya. Ya, mungkin termasuk yang ini kemarin terakhir foto Anies gitu, foto Anies pas masuk gorong-gorong. Wah, ternyata ada ya. Dan dia tuh pengen mengatakan kalau semua juga masuk gorong-gorong biasa aja gitu. Pola pencitraan itu biasa dilakukan dan tapi menariknya sekarang di momen 2023 awal yang nanti pemilu 2024 sudah di depan mata begitu, dan sepertinya ini juga mulai memanas gitu. Makanya kemarin posting foto Anies menjadi cukup ramai dibincangkan. Kalau Mas Hakim gimana nih menanggapi
politik yang mulai memanas dan termasuk di media sosial. Ini sesuatu yang agak dilematis ya. Gibran ini kan nampaknya mau membawa politik yang santai, penuh kegembiraan, penuh dengan hal-hal yang menarik, tetapi dia harus berhadapan dengan realitas bahwa politik itu pada dasarnya adalah pertarungan. Nah, dia baru kali ini nih, kalau kemarin agak santai, tapi di 2024 dia harus mengambil posisi dan orang akan melihat dia berhadapan dengan tokoh lain. Dalam hal ini sudah muncul komentar atau berbagai hal yang mengadukan ya, mencoba menempatkan Gibran secara berhadapan dengan tokoh politik lain seperti Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah dalam situasi itu apakah Gibran tetap bisa bersikap santai? Karena pasti tuntutan partai politik dan tuntutan kandidat dari PDIP ke depan itu paling tidak pasti akan menyeret dia ke pertarungan yang panas ini. Dan ini sesuatu yang baru yang belum pernah dihadapi Gibran sebelumnya. Jadi kalau ditanya soal 2024, Gibran punya dua hal yang sangat menarik untuk kita lihat. Pertama adalah bagaimana cara dia memposisikan diri di dalam pertarungan politik sengit di level nasional. Yang kedua, menarik juga bagaimana dia akan mengambil posisi, apakah dia akan maju ke Pilgub Jawa Tengah atau dia tetap stay di Solo. Saya pikir itu akan menguji gaya politik santainya dia, apakah tetap efektif dalam situasi itu atau tidak. Nah, itu ini ya, akhirnya bagaimana kemudian dia memposisikan diri, punya tetap berada di dalam kubunya begitu, tapi dia tetap bisa menjalankan politik santai kira-kira gitu. Iya, itu tantangannya. Tetapi di sisi lain ada ada satu hal yang menarik ditunggu juga. Apakah gaya politik wedangan yang dia lakukan sekarang itu bisa efektif ketika dia keluar dari zona nyamannya, kota Solo? Jawa Tengah relatif masih sama ya seperti Solo secara umum, tetapi sudah jauh lebih heterogen. Pertanyaannya adalah apakah orang di Semarang, di Cilacap, kemudian di Grobogan atau Demak itu bisa relatable dengan gaya politik yang santai? Karena begini, kita harus ingat, ketika Gibran pertama kali masuk ke politik, persepsi orang terhadap dia cenderung negatif loh. Jawaban-jawaban dia yang singkat, kemudian sakar PDW itu membentuk citra dia sebagai sosok yang arogan. Dan ini kayak dia dia merasa aman karena anaknya presiden. Anaknya presiden. Itu yang muncul gitu. Iya, dan waktu itu kan ya dianggap dulu ada meme ini ya, walaupun negatif, dia cenderung dangak dan seterusnya. Kalau orang Solo sekarang sudah paham gitu, dan biasa saja. Tetapi kalau dia pengen bertarung di level yang lebih luas, mau nggak mau dia harus berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, yang bisa saja berbeda dengan warga Solo. Pertanyaannya apakah dia tetap bisa dengan gaya sekarang? Itu saya pikir itu sesuatu yang menarik untuk kita lihat gitu ya. Dan sukses atau tidaknya dia membawa politik wedangan ke level Jawa Tengah itu akan tergantung pada kemampuan dia meyakinkan masyarakat di luar Solo bahwa terlepas dari gayanya yang kayak gitu, dia tetap dia tetap bisa kerja gitu. Saya pikir itu sih. Kalau mungkin berkaca pada Jokowi dulu, kan dia juga gaya bicara dan gaya pencitraannya tidak jauh berbeda antara Solo, DKI, kemudian presiden. Iya, cuman dulu waktu Pak Jokowi maju, citra yang paling kuat adalah sebagai sosok yang berangkat dari kelas bawah. Dan masalahnya Gibran tidak bisa menggunakan itu lagi. Dia nggak bisa pakai itu lagi. Anak presiden. Anak presiden, kemudian sejak lahir, ya nggak lahir, tapi dia seenggaknya anak orang kaya, nggak bisa mengklaim sebagai anak Bengawan Solo gitu. Kalau Pak Jokowi bilang, saya dulu lahir dari keluarga susah. Nah, situasi ini akan mudah dipahami dan menimbulkan empati
dari warga daerah manapun. Di Jakarta sebagian besar orang adalah mereka yang tiap hari berkeringat di jalan gitu. Sama seperti Pak Jokowi, sehingga relatable. Nah, kalau Gibran sekarang agak susah. agak beda gitu. Ini menarik juga. Iya. Artinya mungkin walaupun anak presiden dia tetap merakyat. Nah itu yang kira-kira. Ya mungkin dan mungkin yang coba dia bangun adalah walaupun saya anak presiden, saya wali kota, tetap saya anak muda juga. Saya tetap suka anime, wibu gitu-gitu. Dan sejauh ini kalau dalam test case di Solo dan juga di media sosial, pendekatan dia cukup efektif. Dan ini ya, jokes-jokes dia kena banget emang. Kena ya, dan viral, orang bisa nangkep gitu. Misalnya dia bilang, kok kamu gini-gini? Iya, aku memang dari wali kota karena bejo. Itu orang bisa nangkap joknya. Iya. Wah, ini sombong banget nih. Emang aku sombong. gitu. Kalau diprotes segala macam, dia bilangnya mohon maaf atas kesalahan saya gitu. Itu bagi kalangan muda joknya kena. Tapi kalau dia pengen maju ke Jakarta katakanlah, ini saya sendiri nggak yakin gaya dia bisa diterima. Kan isunya sekarang dia mau maju entah itu ke Jawa Tengah atau Jakarta. Kalau Jawa Tengah, psikologi politik pemilihnya mirip lah sama kota Solo tuh. Tapi kalau di Jakarta, saya nggak yakin sih. Situasinya sangat berbeda. Situasinya sangat berbeda ya. Iya. Tapi kita coba berandai-andai nih Mas. Kalau misal ini kan dia menjabat kurang lebih sekitar 3 tahun, kemudian apakah nanti ke periode 2 atau kemudian maju pilgub gitu antara DKI atau Jawa Tengah. Apakah situasinya akan sama atau berbeda karena sekarang mungkin bisa merasa aman dan cukup punya power dan bahkan menerapkan politik yang santai seperti itu, barangkali ada pengaruhnya sebagai anaknya presiden. Bagaimana kalau nanti sudah Pak Jokowi lengser, kemudian dia akan bertarung sendiri nih gitu, apakah cukup bekalnya? Dan ketika berandai-andai nih misal bedanya antara majunya sebagai gubernur itu 2024 atau 2029 misalnya. Itu gimana Mas? Ya, kalau sekarang orang banyak melihat atau mendukung Gibran karena faktor ayahnya ya, Pak Jokowi. Tetapi di sisi lain selama hampir 3 tahun ini ya, Gibran mencoba membangun brand dia sendiri. Alias dia mencoba membangun basis masanya sendiri, yaitu anak-anak muda. Tetapi kalau dibilang di 2024 apakah dia sudah cukup kuat tanpa Pak Jokowi, saya kira belum. Dia memang sudah berhasil menemukan gayanya sendiri. Tetapi spektrum pemilih yang bisa menerima dia itu masih sangat terbatas saya kira. Sehingga kalau dia maju sebagai Gibran katakanlah di 2029 secara hipotetik, itu tidak akan sekuat ketika dia maju saat masih berstatus sebagai anak presiden atau Pak Jokowi baru saja lengser. Tetapi ada faktor ketiga, yaitu faktor apakah presiden selanjutnya adalah orang yang di kader Pak Jokowi atau bukan. Jadi walaupun 2029 Pak Jokowi bukan presiden, tetapi kalau presidennya adalah orang-orang yang selama ini dikenal sebagai orang dekatnya Pak Jokowi, untuk tidak sebut nama katakanlah Ganjar. Saya yakin prospeknya tetap kuat gitu. Apalagi ya, orang melihat kedekatan Gibran dan Ganjar selama ini. Jadi nasib politik Gibran di 2029 akan sangat tergantung pada siapa presiden yang kepilih di 2024. Tapi artinya ini ya, memang ya kelihatan juga Gibran cukup mati-matian untuk menghilangkan bayang-bayang ayahnya gitu. Iya, dia berusaha keras, betul. Ada gestur-gestur atau gimmick-gimmick yang seperti sedikit membangkang dengan pemerintah pusat misalnya, dengan soal mobil listrik lah, ya misalnya gitu. Ini kan kayak ini menarik gitu. Karena dia sadar kalau mungkin ini ya,
ada kejenuhan juga dengan pencitraannya ala Jokowi gitu. Semua orang melakukannya ya sekarang. Ya. Akhirnya Gibran ingin muncul sebagai sosok yang beda kok dengan Pak Jokowi gitu. Iya, dan menurut saya dia cukup berani dan sukses untuk membangun gaya politik yang berbeda gitu. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia, itu kepala daerah itu tinggal dibagi menjadi dua saja. Yang pertama adalah yang ikut gaya Pak Jokowi, atau yang kedua yang gaya formal, gaya lama gitu. Bahkan Anies Baswedan, sosok yang bisa dikatakan sangat populer dengan elektabilitas juga salah satu yang tertinggi, gayanya juga gaya-gaya yang formal. Cara dia berbicara, cara dia berhadapan dengan orang. Walaupun misalnya di sosial media dia sudah berusaha menampilkan sisi-sisi dirinya yang intim, keluarganya, anaknya, seterusnya, tetapi secara umum gaya dia masih sangat formal, masih sangat hati-hati untuk segala hal. Sementara Gibran itu udah bisa ke level sakar PDW gitu. Dan orang menerimanya. Ini kan sudah seperti seorang selebriti sebenarnya. Gaya seorang selebriti. Kalau kamu udah ngefans sama Kakak Slank, dia Arab Koprol kan, dia ngefans tetap suka. Nah, Gibran kayaknya pengen membangun gaya politik seperti selebriti seperti itu. Dan ya kita memang harus diakui cukup unik ini. Jadi di antara tokoh politisi yang lain dalam konteks politisi kepala daerah mungkin, dan dalam konteks misalnya katakanlah anak presiden misalnya kita lihat AHY atau kita lihat Puan gitu. Itu gayanya Gibran juga belum bisa yang kayak gitu kayaknya. Iya, jadi di sini kita malah melihat resiko dari gaya politik santai ala Gibran. Di level kota mungkin orang bisa memaafkan dan memaklumi. Tetapi ketika kita berpikir tentang posisi yang lebih tinggi seperti gubernur, presiden, atau menteri, tuntutan pemilih bisa saja berbeda. Mereka menginginkan orang yang terlihat lebih serius. Nah, ini sesuatu yang bisa jadi kelemahan Gibran kalau dia pengen menaik kasta dari kota ke provinsi. Nah, tetapi di sisi lain kita juga melihat dia berusaha menyeimbangkan gaya politik santainya itu dengan kinerja. Istilah orang Solo tas-tas gitu. Ya, dia selalu mencoba memberikan kesan kalau ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu juga. Nah, tinggal kita lihat apakah kombinasi antara gaya santai dan kinerja yang sifatnya sangat tas-tas tadi ya, gercep, itu bisa membuat pemilih di kelompok usia dewasa mau memaklumi gaya dia yang cenderung sakar PDW tadi. Artinya untuk bisa meraih simpati banyak orang kira-kira akan jadi PR gitu ya. Iya, dan di level itu tadi, di level gubernur dan presiden, selama ini orang punya harapan sosoknya mesti berwibawa, berkarisma, dan serius. Itu sesuatu yang citra yang belum menempel di dalam diri Gibran. Gitu. Ya, nah ini Mas, melihat Gibran effect ini, kan kalau dulu ada Jokowi effect, mungkin sekarang kita bisa bilang Gibran effect. Jadi kita lihat gimana Bupati Lumajang kemarin mention Gibran, ngomongin soal jalan tol Lingkar Timur Selatan yang kebetulan ditolak oleh Bupati. Kemudian dia sebenarnya nggak serius amat gitu. Dia hanya dialihkan ke sini aja Mas gitu. Tapi dia jadi popularitasnya naik nih gitu. Kemudian Giring juga misalnya ya bertanda aja, bertamu ngobrol. Termasuk Anies juga yang makan siang, itu juga popularitasnya naik minimal di followernya Gibran lah. Dan itu cukup memberikan dampak juga karena Gibran itu tadi punya sisi unik dan bisa menjangkau kalangan muda gitu. Nah, kalau melihat sisi fenomena media sosial sekarang dan habitnya itu seperti apa sih Mas sekarang? Ya, saya melihat Gibran ini memang sudah punya efek politik yang cukup signifikan ya. Makanya kemudian Anies dan tokoh-tokoh politik lain itu bertandang ke Balai Kota. Walaupun tentu ada agenda-agenda negosiasi dan lain sebagainya. Tetapi secara politik elektoral itu memang Gibran sudah punya efek yang bisa dimanfaatkan oleh politisi lain. Tetapi di sisi lain, saya melihat Gibran effect ini agak berbeda dengan Jokowi effect.
Kalau Gibran Effect ini kalau saya lihat masih terbatas pada media, baik itu media jurnalis atau sosial media. Setiap kali ada hal yang berkaitan dengan Gibran, itu beritanya lumayan banyak dibaca orang. Tetapi pertanyaannya tinggal begini, apakah viralnya berita Gibran di sosial media atau di berita-berita itu otomatis terkonversi menjadi dukungan politik? Ini hal yang berbeda. Apa bedanya dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi dulu memang juga berangkat dari media. Orang menyebutnya sebagai media darling. Tetapi jangan salah bahwa sebelum menjadi media darling, Pak Jokowi itu sudah mampu menjadi people darling terlebih dahulu, setidaknya di kota Solo. Orang tertarik dengan Pak Jokowi itu lebih banyak karena cerita dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh warga Solo waktu itu. Beliau yang begadang, kemudian mengundang makan sampai 40 kali dan seterusnya. Sementara Gibran itu nampaknya berangkat dari sisi yang berbeda. Dia menjadi media darling dulu, baik itu di sosmed maupun di berita konvensional. Tinggal pertanyaannya, apakah dia mampu juga menjadi people darling? Kalau sementara ini saya melihat Gibran Effect itu baru sebatas di media saja. Pertanyaannya adalah soal apakah itu terkonversi menjadi dukungan politik. Saya pikir perlu diuji di tingkat yang lebih luas, bukan di kota Solo, karena faktor kota Solo ini macam-macam. Orang bisa memilih Gibran karena memang suka dengan sosoknya, atau juga karena Pak Jokowi. Pengaruh Pak Jokowi di kota Solo luar biasa besar, sehingga ketika kemarin dia terpilih, orang masih bertanya-tanya apakah itu karena sosok Gibrannya atau karena sosok bapaknya. Nah, Gibran Effect pada konteks politik elektoral akan lebih bisa diuji ketika dia maju di level berikutnya, yaitu di Jawa Tengah atau di Jakarta atau di level provinsi secara umum. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah Gibran juga berhasil selain menjadi media darling juga menjadi people darling. Artinya ini ya, menunjukkan bagaimana dia berpihak kepada rakyat gitu. Ya betul, kerja-kerja konkret dia. Walaupun sekarang ini dia mencoba menampilkan diri sebagai problem solver. Ada aspal gronjal dia coba perbaiki, kemudian berbagai masalah penambangan kemarin dia juga langsung merespon. Tetapi menurut saya sampai saat ini belum nampak secara jelas soal kedekatan dia dengan masyarakat kelas bawah. Sesuatu yang justru menjadi starting point dari bapaknya Pak Jokowi. Dan walaupun dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, tapi tidak boleh melupakan untuk tetap bagaimana mencitrakan dekat dengan rakyat kecil gitu. Iya, dia cukup sukses ya untuk menarik simpati dari kalangan milenial. Tetapi jangan salah, walaupun jumlahnya lebih sedikit, pemilih golongan tua pun masih cukup signifikan, baik itu di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Dan pemilih kelompok usia ini punya preferensi yang berbeda gitu. Selama ini mereka biasanya memilih sosok yang serius atau setidaknya sosok yang dianggap punya sesuatu yang real di grassroots. Nah, disinilah saya lihat kalau kita lihat di sosial media atau berbagai gimmick politik yang dia lakukan belum nampak terlalu menonjol. Misalnya kemarin ketika kasus Juruk itu dia masih diprotes oleh pedagang ketika dilakukan pembersihan kios-kios. Ini menurut saya kemarin menjadi catatan bahwa komunikasi dia dengan kelompok masyarakat itu ya, kelompok masyarakat kelas bawah itu belum cukup berhasil. Dan mungkin untuk menunjukkan bahwa saya berbeda dengan bapak saya itu inginnya tetap positif tapi bisa jadi negatif juga. Maksudnya ketika Pak Jokowi dulu pemindahannya ya luar biasa, inilah yang mengangkat namanya beliau. Kemudian sekarang wah beda kayak Pak Jokowi dulu, yang diajak ngobrol, yang sekarang gusur main gusur katakanlah gitu. Iya, realitas politik yang dihadapi oleh Pak Jokowi dan Gibran memang berbeda, itu harus diakui. Gibran sekarang pemilih mayoritas di Solo maupun di Indonesia secara umum memang sebagian besar generasi milenial.
lebih cocok menggunakan pendekatan politik santai yang dilakukan Gibran sekarang. Tetapi menurut saya dia tetap harus mempertahankan gaya politiknya Pak Jokowi, yaitu menjaga kedekatan dengan kelompok lapisan masyarakat terbawah. Dan selama 3 tahun terakhir itu sesuatu yang belum terlalu menonjol. Jadi ini bukan soal pilihan saya kira. Apakah pilih sosial media atau di grassroots? Ya dua-duanya. Ya, harusnya tetap tidak meninggalkan itu. Ya, jadi mungkin kita tunggu lagi nih kejutan-kejutan yang akan disajikan oleh Mas Gibran ini, dan pasti akan juga banyak hal-hal menarik yang bisa kita obrolkan lagi. Terima kasih Mas Hakim sama-sama Mas Ahmad sudah bertandang ke Tribun Solo. Dengan senang hati. Ya, ketemu lagi di Ngobrol Sari berikutnya di tribunsolo.com. Sampai jumpa.